6 hal yang harus dihindari pada motor Vario 125 terbaru 2023. Yang pertama yaitu yang kedua. Nah, ini saya ambil contoh yaitu perlu dihindari yaitu ketika remote ini hilang satu. Yang ketiga yaitu ini kan motor tidak ada kickstarternya ya, 12,7 volt. Jadi untuk menjaganya karena tidak ada kickstarternya, ini teman-teman harus lihat ini terus volume baterai. Ketika posisi di seat itu bisa buka jok, walaupun posisinya ini sudah off ya, sudah mati, sudah aman, ini tetap bisa buka jok. Nah seperti ini buka jok, nah ini maka jok masih akan terbuka. Nah seperti ini, jadi ini perlu diperhatikan. Jika mati ini seperti ini mentok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Nah, pada video kali ini adalah 6 hal yang harus dihindari pada motor Vario 125 terbaru 2023. Langsung saja. Yang pertama yaitu mesin bodi. Cek mesin dan bodi ketika motor datang di rumah. Kenapa harus cek ya? Jadi jangan sepelekan cek mesin bodi ketika motor baru datang di rumah. Karena apa? Yaitu ketika motor sudah datang ke rumah terus lecet ataupun ada yang rusak 24 jam, itu nanti repot ya guys, repot. Kadang bisa jadi dari pihak dealernya itu yang lecet karena di rumah, bukan dari sini. Karena apa? Dari dealer itu motor itu sudah dicek semua ya, dari mulai pusat itu sudah dicek, dari bodi, mesin itu semuanya udah dicek semua. Namun kan manusia kadang ada juga yang salah dalam bodi atau mesin atau lecetnya ya. Jadi nggak sempurna namanya manusia. Walaupun AHM itu sebelum dikirim motor ini tentunya sudah dicek semua, dari mulai bodi, mesin dan sebagainya, ini sudah dicek semua. Jadi teman-teman ketika motor datang di rumah maksimalkan dicek terlebih dahulu. Seperti di sini bodi depan seperti ini warna biru ya, sap biru, bayangin. Nah kalau ini coretan, ini spidol ya, bisa dihapus. Ini spidol bisa dihapus. Ini dicek dulu. Dan mesin kalau bisa langsung dinaikin ya guys, atau dinyalakan. Itu kalau seperti ini kan contohnya ini mesin normal ya. Jadi AHM itu sudah menjaganya dengan buku servis ya. Jadi untuk AHM itu ada gratis servis mesin 2 tahun ya untuk Vario, dan juga gratis servis kalau di sini 4 kali dan oli 1 kali. Karena yang kerja juga manusia pasti ada kelasnya, maka dari itu AM juga memberikan fasilitas servis 4 kali dan juga garansi mesin ya sekitar 2 tahunan ya. Dari di buku servis itu ada bacaannya semua ya teman-teman, tinggal baca. Nah itu perlu diperhatikan karena pernah terjadi ketika ada salah satu komponen, seperti saya ambil contoh pernah saya ngalamin itu segitiganya itu bengkok, jadi nggak stabil motornya. Nah itu sudah posisi udah 7 hari, itu bisa siapa yang disalahkan? Nah dari pihak dealer mau nyalakan konsumen susah, dari konsumen menyalahkan dealer susah karena udah lebih 7 hari, kecuali mesinnya. Kalau mesin itu ada garansinya. Dan juga bodi lecet itu perlu diperhatikan, kalau sebelum motor datang itu dicek dulu motornya, jadi bisa dikomplain sama supirnya. Itu yang harus dihindari ya, jangan sepelekan cek bodi dan cek mesin ketika motor datang. Ya sewajarnya sih
kebanyakan 90% itu normal semua ya, karena sudah mengalami pengecekan dari AHM nya sudah 90% lah. AHM sudah antisipasi bahwa motor ini siap dijual, berarti itu sudah normal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini saya ambil contoh, yaitu motor tipe, saya matikan dulu. Nah, tipe keyless ya, atau pakai kunci remote. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kan. Yang pertama yaitu teman-teman diperhatikan bahwa semua kunci Honda Vario ini ada dua semua, baik itu remote-nya, emergency-nya, barcode-nya, itu semuanya ada dua. Jika satu nanti minta lagi ya, ini remote-nya, itu perlu diperhatikan. Nah, itu jangan sepelekan, hindari kesalahan ini ya guys ya, dicek dulu ada dua semua. Dan remote ini harganya kan sekitar 700-an, lebih mahal. Jadi teman-teman yang perlu dihindari yaitu ketika remote ini hilang satu, nah ini satu, itu jangan diabaikan, tapi langsung datang ke AHAS, dinonaktifkan. Kan yang satu di rumah, yang satu di bawah, ini hilang, itu dinonaktifkan ya. Jadi nanti ketika ditemukan orang lain remote ini, itu tidak akan bisa menyalakan motor ini karena sudah dinonaktifkan remote yang hilang ini. Itu yang perlu diingat. Makanya barcode-nya kalau bisa jangan sampai hilang, disimpan, dan remote satunya juga disimpan di rumah, emergency-nya juga di rumah. Itu yang harus dihindari, jangan sampai hilang ya guys. Sekali lagi solusinya itu datang ke AHAS, dinonaktifkan. Itu yang kedua ya guys ya. Dan juga remote ini kan ada baterainya ini sekitar harganya 10.000 atau 15.000. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ini kan motor tidak ada kickstarternya ya guys ya. Di sini tidak ada kickstarter, baik itu tipe CBS maupun CBS ISS, semuanya CBS dan CBS itu dipakai. Itu perlu diperhatikan, itu di speedometer teman-teman. Jadi speedometer teman-teman juga harus memperhatikan di sini, karena kan jika akinya ngedrop, itu kan motor gawat didorong kan males ya guys ya. Nah seperti ini, di sini ada nih sih, di sini posisinya sini ya, select, ini kan berubah select. Nah di sini average, nah di sini kilometer 12,7 volt. Jadi untuk menjaganya, karena tidak ada kickstarternya, ini teman-teman harus lihat ini terus volume baterai. Normal 12,5 volt ya. Ini kalau jalan terus ini ngisi terus sampai 14. Makanya motor kalau jika dipakai terus itu akan ngisi terus ininya. Jarang dipakai otomatis ininya turun. Jadi kalau ketika di bawah 12, 10, 11 itu dicek ke AHAS ya. Barangkali ada saluran di akinya itu rusak ataupun akinya lemah. Banyakan akinya lemah di sini, tempat akinya. Itu ceknya caranya di sini. Perhatikan di sini terus. Kalau di sini udah paham ya, Bas. Di sini ada indikator jam, ini fungsinya lihat jam. Nah, di sini volume baterai. Itu yang harus dihindari ya, guys. Jangan sampai lalai cek volume baterai. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu servis ya, guys. Servis itu teman-teman sudah ada buku panduannya di buku servis sebenarnya. Kita matikan dulu. Jadi kalau bingung nanti baca buku servisnya, kapan harus servis, itu ada di buku servis ya. Nah yang perlu dihindari itu jangan menyepelekan servis dan ganti oli dan oli gardan ya. Itu yang jangan sampai disepelekan. Nah untuk aturan-aturannya ada di buku servis. Salah satunya ya, kalau servis itu kan ada gratisan. Kalau gratis oli itu sebelum 1000 km, dan servis 2 bulan. Pokoknya ada dibaca di situ, teman-teman ikuti panduannya di buku servis ya. Kalau standar sih 2000 sampai 3000 km untuk oli mesin. Oli mesin tempatnya di sini. Oli mesin itu biasanya kalau AHM itu rekomendasikan SPX 2 atau MPX 2. silakan teman-teman di AHAS itu biasanya SPX 2. Kalau motor kompresi sekitar 11:1, Vario 125 bagusnya SPX 2 karena ya full sintetik. Ini oli mesin, jangan disepelekan.
Dan juga oli gardan biasanya 6 bulan 2 kali servis atau 3 kali servis, tempatnya di sini. Ini fungsinya supaya halus mesin, juga untuk oli itu fungsinya agar komponen-komponen yang ada di dalam itu bagus semua ya, karena tanpa oli repot. Pokoknya itu aja dasar-dasarnya aja guys ya. Dan juga servis, kalau servis teman-teman pasrahkan ke karyawan aja, karena kalau saya jadi itu nanti maka jadi mekanik semua ya guys. Jadi seperti bersih CVT-nya, filter udara, ganti filter udara. Saran saya itu ganti filter udara, jangan disemprot, ganti aja, paling sekitar harganya 60 ribuan kalau nggak salah. Dan juga infus itu sekitar servis 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau jarang dipakai ya 4 bulan ya, kalau sering dipakai ya minimal 3 bulanan atau 4 bulanan. Pokoknya sesuai, kalau motor baru sesuaikan panduan buku servis ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir ini mungkin yang nanti ada tambahan lagi ya di sini. Bahan bakar. Nah, bahan bakar ini jangan sampai kehabisan. Seluruh motor itu untuk tipe injeksi, kalau bisa jangan sampai kehabisan bahan bakar ya. Sebenarnya kalau 1-2 itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sering itu repot ya guys ya. Teman-teman silahkan tanya aja, jangan sampai kehabisan bahan bakar ya untuk Vario. Untuk motor matic yang injeksi itu seharusnya jangan sampai kehabisan motor bahan bakar. Nah, yang terakhir ya, jadi yang keenam, jadi 6 hal yaitu di tempat power charger atau pengecasan HP. Nah, tempatnya di sini teman-teman. Jadi teman-teman untuk salah satu merawat aki itu ketika ngecas HP ini kan tanpa adaptor, teman-teman posisinya ini hidup ya guys ya. Jadi posisinya jalan seperti ini. Nah, ini jalan ya. Nah, seperti ini posisinya jalan, itu baru ngecas HP. Jangan posisinya mati ngecas HP, itu bisa aki cepet tekor. Teman-teman tadi bisa diperhatikan nanti di sini ya, cek akinya berapa volumenya ini di sini. Nah, seperti itu. Dan untuk tipe keles ini teman-teman jika matikan ya, itu jangan posisi seperti ini, tapi seperti ini ya, jangan sampai persis ini, karena ketika posisi di seat itu bisa buka jok, walaupun posisinya ini sudah off ya, sudah mati, sudah aman, ini tetap bisa buka jok. Nah, seperti ini buka jok. Nah, ini maka jok masih akan terbuka. Nah, seperti ini. Jadi ini perlu diperhatikan jika mati. Ini seperti ini, mentok ya di sini ya, jangan di sini. Nah, jangan di sini. Nah, jangan di posisi seat ya. Nih ada tulisan seat, jangan di posisi ini, tapi mentok sini. Itu perhatikan, karena kalau posisi ini tadi masih buka jok. Jadi kalau misalkan ada barang-barang di jok itu berbahaya. Itu aja sih untuk cara 6 hal yang harus dihindari dari Vario 125 ataupun motor yang lainnya. Teman-teman silakan yang mau menambahkan di komentar, jika ada kesalahan silakan di komentar. Dan untuk pembelian area Jawa Tengah saya rekomendasikan 5 dealer Honda Jawa Tengah: Super Honda Ketangguhan, Super Honda Selawi, Super Honda Semarang, Super Honda Wahana, Super Honda Brebes, dan Bumayu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.